Piala AFF U23 jadi batu loncatan timnas U23 Indonesia ke Olimpiade 2024. Tak bawa skuad terbaik, Shin Tae-yong janjikan hal ini. Erick Thohir heran sama Persija dan PSM yang tidak lepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Piala AFF U23 jadi batu loncatan timnas U23 Indonesia ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia tidak datang ke Piala AFF U23 dengan niat untuk beristirahat atau bersantai. Timnas U23 Indonesia siap berkompetisi dalam turnamen Piala AFF U23 yang akan berlangsung di Thailand. Namun skuad Garuda Muda tidak bisa hadir dalam keadaan penuh kekuatan. Pelatih Shin Tae-yong juga menghadapi kendala dalam tidak dapat memasukkan pemain-pemain U23 yang memiliki reputasi bintang di Liga 1 2023-2024. Karena situasi ini, PSSI tidak menetapkan target khusus bagi tim asuhan Shin Tae-yong dalam turnamen tersebut. Meski begitu, timnas U23 Indonesia tetap datang dengan semangat bertarung dalam turnamen ini. Hal ini karena Piala AFF U23 dianggap sebagai ajang pemanasan untuk mencapai tujuan tertinggi mereka, yaitu berpartisipasi dalam Olimpiade 2024. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong memiliki tanggung jawab untuk membawa timnas U23 Indonesia ke babak final Olimpiade 2024 yang akan diadakan di Paris, Prancis. Tak bawa skuad terbaik, Shin Tae-yong janjikan hal ini. Timnas U23 Indonesia tak diperkuat skuad terbaik, ini yang bisa dijanjikan Shin Tae-yong di Piala AFF U23. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui sendiri bahwa skuadnya tidak komplit. Akan tetapi Shin Tae-yong menjanjikan siapapun yang memperkuat timnas U23 Indonesia bakal memberikan yang terbaik selama Piala AFF U23. Meskipun pemain tidak komplit, mereka berangkat ke Thailand tidak untuk libur. Mereka saya pastikan akan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI. Erick Thohir heran sama Persija dan PSM yang tidak lepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir pun buka suara karena memang terdapat beberapa pemain yang tak dilepas. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut, Mars PSSI sudah jelas. Gini Marsnya PSSI jelas tuh, di situ ada bicara martabat bangsa. Kan mestinya kalau kita bicara payung kebangsaan, ya semuanya harus, ujar Erick Thohir kepada awak media. Erick mengaku membela tim nasional itu sebuah keharusan, namun ia mengaku tak ingin PSSI bersikap otoriter. Apalagi banyak pelatih asing yang selalu berlindung di balik kata bukan kalender FIFA. Namun Erick Thohir menyayangkan sikap tim klub yang menahan pemain ke timnas U23 Indonesia. Tentu konteksnya mengenai pemain yang ditahan klub, kalau pemainnya mau, ya kenapa klub tahan? Apalagi PSSI saya rasa sudah kasih fleksibilitas jumlah pemain asing ditambah, kata Erick Thohir. 4 posisi yang kurang di timnas U17 Indonesia, Bima Sakti terus cari pemain. Bima Sakti, pelatih timnas U17 Indonesia, mengumumkan bahwa ia sedang berupaya untuk melengkapi 4 posisi yang masih kosong dalam tim Garuda Asia. 4 posisi tersebut saat ini sedang dalam tahap seleksi di mana 50 pemain telah dipilih untuk mengikuti proses seleksi yang diadakan oleh pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Seleksi ini melibatkan 50 pemain yang telah berhasil lolos dari berbagai kota sebelumnya dan saat ini mereka kembali menjalani tahap seleksi lebih lanjut di bawah arahan Bima Sakti. Proses seleksi akan berlangsung selama 3 hari ke depan di Jakarta, tepatnya pada tanggal 15 sampai 17 Agustus 2023. Kami akan lihat, kalau ada pemain yang bagus, akan kami bawa TC ke Jerman, ucap Bima Sakti. Intinya kami masih mencari striker bek kiri, lalu sayap kanan dan kiri. Usai masuk daftar tunggu, hari ini 1 pemain timnas U23 Indonesia berangkat belakangan ke Thailand. Salah satu pemain dari timnas U23 Indonesia, yaitu Haikal Al-Hafiz, berangkat menuju Thailand 1 hari setelah rekan-rekannya dalam rangka persiapan Piala AFF U23. 2 pemain yang semula berada dalam daftar tunggu yakni Muhammad Kanu Helmiawan dan Haikal Al-Hafiz akhirnya diberikan kesempatan untuk bergabung dalam skuad utama. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan bahwa 1 pemain akan berangkat pada hari Selasa, yaitu Haikal Al-Hafiz.
Sumarji juga menyampaikan terima kasih kepada Persis Solo yang telah mengizinkan 3 pemainnya bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa Zaki Ashraf digantikan oleh Haikal Al-Hafiz dan akan berangkat bersama dengan Pak Endri, manajer Timnas U23 Indonesia. Pak Endri akan berangkat pada hari berikutnya untuk bergabung dengan kelompok anak-anak tersebut di Thailand. Beckham siap tempur walau telat gabung Timnas U23. Beckham Putra memang menjadi salah satu pemain yang paling telat bergabung dalam pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia. Namun hal itu tak membuatnya khawatir, ia bahkan mengaku siap tempur di Piala AFF U23. Pemain berusia 21 tahun ini sebenarnya telah mendapat panggilan ke Timnas U23 Indonesia sejak tanggal 8 Agustus 2023. Akan tetapi klubnya yakni Persib Bandung masih menahan Beckham Putra. Situasi itu tentu saja membuat Beckham baru bisa bergabung ke Timnas U23 Indonesia pada Senin pagi waktu Indonesia Barat. Dengan begitu, Beckham dipastikan menjadi salah satu pemain Timnas U23 yang telat bergabung. Beckham mengaku dalam kondisi siap tempur dan bertekad memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Alfeandra Dewangga ungkap satu masalah di Timnas U23. Bek Timnas U23 Indonesia Alfeandra Dewangga mengakui persiapan timnya jelang Piala AFF U23 tidak maksimal. Alfeandra Dewangga menjelaskan waktu persiapan untuk Piala AFF U23 cukup mepet. Apalagi beberapa pemain masih berada di klub sebelum berangkat ke Thailand. Namun dia menegaskan bahwa semua pemain akan siap bertarung untuk memberikan yang terbaik di ajang ini. Persiapan mepet mungkin ini sangat kurang. Tapi karena liga juga ya, jadi kita juga pasti mepet. Klub juga lepas mepet, yang pasti kita akan berjuang buat Timnas Indonesia untuk meraih yang terbaik, kata Alfeandra Dewangga. Berbicara tentang target, Dewangga optimis skuad Garuda Muda bisa mendapatkan hasil terbaik.